حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البياني سيد الشيخ محمد كشول الأنوار بن نجيس خصوصا إلى رأي سيد الإمام يحيى بن شورف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى سيدنا الإمام شيخ إبراهيم البيجوري وسيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زيد بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشرون بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المسلم رحمه الله رسالة المعاونة. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام فساق الحديث إلى أن قال يا محمد قلت لبيك قال إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقال صلى الله عليه wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ra'aitu Rabbi melihat aku akan Tuhanku fil manam
di dalam tidur. Pasaqal hadisa, maka menyampaikan Nabi akan hadis ila sampai an qala, bahwa Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, qultu, berkata aku, labbaika, inggih wahai Tuhanku, labbaika, inggih pun wahai Tuhanku. Qala, Allah berkata, iza shallaita, apabila berdoa engkau, fakul, maka iza shallaita, apabila berdoa engkau, pahamlah. Fakul, maka kata olehmu, baca olehmu, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta terhadap engkau fi'lal khairat, perbuatan kebaikan, wa tarkal munkarati, dan meninggalkan segala kemungkaran, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin, wa iza aradta bi'ibadika fitnatan, maka apabila engkau menginginkan dengan hamba-Mu satu fitnah, faqbidni ilaika, maka cabutlah aku kepada engkau, gaira maftunin, tidak terfitnah, gaira maftunin, tidak terfitnah. Penjelasannya, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih rangkaian masalah pesan-pesan dari Tuhan, pesan-pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan lewat lidahnya yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ra'aitu rabbi fil manami, aku melihat Tuhanku di dalam tidur. Apa artinya? Bermimpi. Rasulullah bermimpi lawan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa, tidak menyerupai, tidak seumpamanya dengan Allah itu segala sesuatu. Artinya Rasulullah bermimpi melihat Allah, tapi Allahnya tetap aja yang mukhalafah lil hawadis. Bukan berarti Tuhan Rasulullah ini melihat cahaya, Rasulullah melihat bentuk Tuhan, Rasulullah melihat zat Allah. Pokoknya Rasulullah bermimpi dengan Allah yang Allahnya itu mukhalafah lil hawadis, kada sama dengan yang baru, bukan berbentuk, bukan cahaya, bukan apapun, tidak sama. Terus bagaimana ini Rasulullah tahu ini adalah bermimpi dengan Allah, dan itu biasa saja. Umat Rasulullah, para awliya Allah Ta'ala jarancak bermimpi Allah Ta'ala. Kita rajin membaca subuh itu, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum. Itu kan amalan dari Imam Tirmizi.
Imam Tirmizi hasil mimpi dengan Allah. Yang mana Imam Tirmizi itu bermimpi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala 99 kali. Lalu Imam Tirmizi berkata, ujar Imam Tirmizi, aku bila bermimpi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-100 kalinya, aku akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mati, agar manusia atau mati dalam keadaan iman. Karena ketentuan manusia ini celaka tidaknya, beruntung ruginya adalah di saat menghadapi kematian. Apabila dia mati dalam keadaan iman, maka masuklah dia dalam kelompok su'ada, orang-orang yang beruntung. Apabila dia mati tidak membawa iman, maka masuklah dia dalam kelompok al-ashqiya, orang-orang yang celaka. Nah, lalu Imam Tirmizi bermimpi lawan Allah yang ke-100 kalinya. Sama lah, Allah yang laisa kamitslihi syai'un, Allah yang mukhalafah lil hawadis. Maka di saat bermimpi yang ke-100 kali itulah Imam Tirmizi bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya apa yang membawa seseorang mati dalam keadaan iman? Maka dalam mimpinya Allah menjawab dengan kalam yang tanpa suara, tanpa huruf, namun diterjemahkan dengan bahasa Arab. Amalannya adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, dibaca sebanyak 40 kali antara sembahyang sunat subuh dan sembahyang fardhu subuh. Itu adalah amalan supaya mati dalam keadaan iman. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum. Baca 40 kali. Tambahannya itu nang tadi itu tambahannya. Ahyul qulub batahya, ya hayyu ya qayyum aslih lana al-a'mal fid din wad dunya, ya hayyu ya qayyum ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Supaya apa? Supaya mati dalam keadaan iman. Orang menzakun min rahmatih. Nah, pajerikan baca ya hayya qayyum itu adalah datang dari Rasulullah. Itu hasil mimpinya Imam Tirmizi. Bolehlah diamalkan, siapa yang melarang? Al-aslu fil asya al-ibahah. Semua apapun dalam hukum agama itu asalnya adalah boleh. Malam yaridin nahyu, malam yaridin nasu binahyi. Selama tidak ada larangan itu boleh, boleh saja. Nah, sekarang Imamul Awliya, Imamul Anbiya wal Mursalin,
imamnya para wali, imamnya para nabi, bahkan imamnya para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat Allah. Mimpi melihat Allah berarti berpandir lawan Allah. Pasal hadis Nabi menyampaikan hadis panjang kada dikisahkan. Itu maksudnya nang dikisahkan di sini ila anqala sampai Allah berkata kepada Rasulullah dalam mimpinya Rasulullah. Yang kalam Allah Ta'ala itu kada pakai suaranya, kada ada bunyinya, kada ada hurufnya yang didengar oleh suara atau orang lain telinga kita. Tapi Rasulullah paham. Terjemahannya begini, Allah berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, labbaik. Apa kata Rasulullah menjawab? Labbaik. Labbaik itu bahasa sopan, bahasa kita inggih pun. Kita rahmat deh. Orang beradab, orang berakhlak ketika dipanggil, ikam dipanggil mama, rahmat, inggih pun. Nikodah dikira kuitan, mat, napa? Oh, kedeki itu jangan. Ini Allah memanggil Rasulullah. Rasulullah itu punya adab yang tinggi. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, labbaik, inggih pun. Kita jangan gina, napa dia? Jangan puguruan mengiau mar, napa? Oh jangan. Labbaik bahasa Arabnya, bahasa kitanya tuh inggih pun ada apa lah jelas itulah itu ngarannya ada. Ya Muhammad, wahai Muhammad, labbaik ujar Rasulullah, inggih pun. Qala Allah berkata, idza shallaita, apabila engkau berdoa, faqul, maka baca olehmu. Ini doa dari Allah mengajarkan kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada kita. Muhammad, apabila engkau berdoa, baca doa ini. Apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Lagi-lah barisi dulu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarakal munkarati wa hubbal masakini wa iza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Itu doanya rahmatan. Nah, apa arti doa itu? Artinya Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau fi'lal khairat, memperbuat segala kebaikan. Minta lawan Allah agar kita ini selalu berbuat baik, segala kebaikan. Kebaikan apa? Ya kebaikan lah. Kebaikan untuk diri, kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk tetangga, kebaikan untuk masyarakat, kebaikan untuk umat, termasuk kebaikan untuk bangsa dan negara. Oh jangan berdoa itu hanya kebaikan untuk diri, itu namanya egois lah. Jangan fi'lal khairat ini memperbuat segala kebaikan, kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk anak istri kita, kebaikan untuk keluarga dekat kita, kebaikan untuk keluarga jauh kita, kebaikan untuk tetangga jiran kita, kebaikan untuk kampung kita, kebaikan untuk
daerah kita, kebaikan untuk negara kita, kebaikan untuk umat Islam. Nah, pagawian pokoknya gawian yang membawa kebaikan. Inya mun kada diberi Allah taala kada kawa maha rahmatih orang lah lamun kada diberi Allah taala kemampuan memperbuat kebaikan kada kawa tuh si laki ini kan sebaiknya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, akmalul mu'minina imanan, paling sempurna orang beriman itu imannya ahsanuhum khuluqan li ahlihi, mereka yang paling baik akhlaknya terhadap anak istrinya. Tapi kawalah inya untuk berbuat baik akhlaknya kepada anak dan istrinya kalau Allah Ta'ala kadang memberi petunjuk kawalah. Nah minta kalau kita minta supaya kawa berbuat baik, berbuat kebaik untuk diri, kebaikan untuk dunia, kebaikan untuk agama, kebaikan untuk akhirat, kebaikan untuk keluarga dan seterusnya. Fi'lal khairat, berbuat kebaikan untuk diri, berbuat kebaikan untuk anak dan istri. Kawa kita menggadu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Nah makanya minta Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah aku minta kepada Engkau memperbuat segala kebaikan duniawiyah, kebaikan akhirat itu secara umum ngarahnya. Kalau kita rinciakan yaitu tadi kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk anak istri kita, kebaikan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan lain-lain. Fi'lal khairat. Nah, apa aja kebaikan yang supaya memanfaat lawan orang lain atau kebaikan yang supaya memberi kebaikan kepada orang lain banyak melajari melajari anak bini, membimbing anak istri, hari melajari itu melajari ilmu, membimbing dalam ibadah, membimbing sembahyang berjamaah, membimbing berzikir, membimbing sholawat, bukan fi'lal khairat. Banyak lagi. Ya kan, memberi makan anak bini, memberi nyaman, kalau tuh anak istri diberi pakaian, diberi makanan yang sehat, yang nyaman, yang halal, wajib, dan yang lain-lain. Nabi ini pun bila fi'lal khairat, memperbuat segala kebaikan dirinya, kebaikan suami dan anak-anaknya, keluarga dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepada Engkau bisa memperbuat segala kebaikan. Anggaplah rahmatlah. Ibadah itu kebaikan. Iya kebaikan. Taat itu kebaikan. Iya kebaikan. Pokoknya segala kebaikan. Wa tarakal munkarati, Allah aku minta kepada Engkau meninggalkan segala kemungkaran. Minta lawan Allah Ta'ala, ya Allah aku minta agar bisa atau sanggup meninggalkan segala kemungkaran. Arti kemungkaran itu satu perbuatan yang ditentang, yang dimarahi oleh Allah. Kemungkaran ini dua macam, kemungkaran yang nampak, kemungkaran yang tidak nampak, atau yang disebut dengan kemungkaran zahir, kemungkaran batin. Kemungkaran yang zahir kita berlindung lawan Allah, minta lawan Allah sanggup meninggalkan kemungkaran. Di antara kemungkaran itu adalah seorang suami menyakiti istrinya, itu kemungkaran, dilarang oleh agama. Seorang istri menyakiti suaminya, itu kemungkaran.
seorang istri atau seorang suami berbuat kemungkaran, mendustai istrinya. Mungkar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kemampuan meninggalkan kemungkaran. Nah, banyak kemungkaran berupa ucapan, kemungkaran berupa perbuatan, dan yang lain-lainnya. Wa hubbal masakin, ya Allah, aku minta kepada Engkau rasa cinta lawan orang-orang miskin. Nah, ini kamu rumit. Arti rumit itu manusia, tabiat manusia ini kadang-kadang apabila sudah berduit merasa hebat diri. Ya kadang-kadang berduit, Bang. Apalagi jadi sultan, bila sudah berduit ini merasa hebat diri. Bila sudah merasa hebat diri, biasanya ianya memilah-milah pergaulan. Aku kada hendak lagi bergaul lawan orang nang di bawah aku, kada levelku. Nah, gitu toh. Aku kada hendak lagi bergaul lawan orang-orang nang kada pantas lawan aku. Nah, ya dah. Maka orang nang di bawah orang sugih ini siapa? Orang miskin. Berartinya kada akon lagi bergaul lawan orang miskin. Mentang-mentang berduit kada hakon lagi bergaul lawan orang miskin. Satu. Mentang-mentang jadi pejabat, ramai jadi pejabat itu kan mulai pejabat desa apa BPD, pejabat desa ngaranna. Itu jadi pembakal, jadi RT, kemudian jadi perangkat desa, kemudian jadi camat dan sebagainya, jadi pejabat, merasa jadi pejabat tinggi, artinya lalunya kada mau bergaul ke bawah, karena di bawah ini biasanya orang-orang yang jadi pejabat ini miskin. Iyalah, itu Bang. Ya nang ucap orang miskin, nasib orang miskin. Nasib orang miskin ini kada dihirani orang sugih, kada dihirani oleh orang-orang pejabat. Itulah ujar orang miskin. Kada kawai kami nasib orang miskin beginilah. Nasib orang miskin. Beginikah ajaran agama Islam? Tidak begitu. Itu ajaran Fir'aun. Kalau ajaran Islam, Nabi menyuruh, Allah memerintahkan agar kita ini senang cinta lawan orang miskin. Orang miskin itu dihormati, orang miskin itu dihargai, orang miskin itu dimuliakan, orang miskin itu dirangkul. Kenapa? Karena Allah mencintai orang miskin. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya dunia ini masih aman, padahal dunia ini penuh dengan kemaksiatan. Yang kebanyakan berbuat maksiat itu adalah orang-orang berduit. Nang korupsi siapa? Orang berpangkat. Nang banyak berzina, nukar. Itu siapa? Orang berduit. Orang narkoba, banyak orang berduit. Orang ini dan itu berjudi, orang berduit, dan macam segala. Seandainya dunia ini dalam hadis Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat keadaan alam ini dengan penuh segala kerusakannya, Allah menurunkan bala. Ternyata bala Allah Ta'ala ini kada diturunkan Allah karena beberapa hal. Satu, karena Allah masih melihat kanak-kanak nang halus. Pahamlah. Karena Allah masih memandang dengan kanak-kanak yang kecil. Karena Allah masih memandang kesabaran dan keikhlasannya orang-orang miskin. Allah
masih memandang kesabarannya orang miskin. Seandainya Allah Subhanahu wa taala nih kada memandang lagi dengan kesabarannya orang-orang miskin, sudah alam ini bermacam-macam musibah, bala, bencana dan kehancuran di alam ini. Mbak, semuanya itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit. Yang sombong siapa? Mula Allah Ta'ala benci orang sugih, orang pejabat. Nang angkuh siapa? Orang kaya dan orang pejabat. Nang iri dengki siapa? Orang kaya. Macam-macam. Makanya Allah mengajarkan kepada kita agar kita itu hubbul masakin, mencintai orang-orang miskin. Orang miskin jangan dihina, orang miskin jangan direndahkan, orang miskin jangan dijelekkan, tapi orang miskin dihormati, dihargai, dimuliakan, kalau perlu dibantu. Kalau perlu dibantu. Gitu dah. Nah, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin, halallah aku di hari kiamat bersama golongan orang-orang yang miskin. Tetapi orang-orang yang miskin yang sabar. Ini kan ada nasib si pangrawatnya, nasib orang miskin. Kada dihargai orang, kada dikoleh orang dan sebagainya. Lalu ujar orang royeni rahmatai, aku ingin hidup dipandang orang, aku ingin hidup dihargai orang, aku ingin hidup dimuliakan orang. Salah satu jalannya adalah aku harus sugih. Maka dilihat di masyarakat tina bujur. Bila orang sugih, bila orang berduit, ya dipandang orang, dipandang orang, disukai orang, disukai. Nah iya orang rahmatnya, pokoknya aku harus sugih dipangjar, harus sugih dipang. Dengan cara apakah? Yang penting sugih. Lalu dilaranglah, silahkan orang mencari kesugihan, tapi dengan cara yang benar. Silahkan orang mau kaya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak membenci dengan orang yang kaya. Tapi carilah kesugihan dan kekayaan dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang salah dan haram. Salah satu mencari kesugihan dengan cara yang salah dan haram, menjual narkoba, menjual jinit, menipu orang, riba dan sebagainya. Salah satu mencari kesugihan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengaji sugih. Dia ngaji sugih, pakai apa? Pakai tuyul. Apalagi mengaji banyak keramatan. Nah, sehingga di negara kita ini ada tempat namanya tempat pesugihan. Hanya kehendakan sugih. Paulah rahmat banyak kamu orang sugih karena kajian, karena pesugihan, karena tuyul dan sebagainya. Itu salah satunya adalah karena hidup kada ingin direndahkan orang, kada ingin dihinakan orang. Padahal innamal izzatu lillah, kemuliaan yang sebenarnya itu adalah di sisi Allah.
bukan di sisi manusia. Maka carilah kemuliaan di sisi Allah. Ketika orang dapat kemuliaan di sisi Allah, maka dia pun dapat kemuliaan di sisi manusia. Untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, syaratnya cuma dua. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua takwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takwa, paling takwa kalian, mereka lah orang yang paling mulia di sisi Allah. Walau ada punya gelar. Lihat almarhum Guru Sekumpul Sidin punya gelar ada. Gelar Sidin ada. Aipang sarjana agama ada. MAG, Master Agama, ada. Doktor Agama, ada. Profesor maginnya, ada. Om Sidin aja kada suah sekolah SD. Sekolah SD kada suah, apalagi SMP. Sekolahnya cuma Darussalam. Tapi karena beliau punya ilmu, karena beliau takwa kepada Allah, Allah muliakan. Begitulah cara mencari kemuliaan. Kalau kita ingin mulia, jadikan ilmu modal awalnya. Salah. Pokoknya bila hendak mulia, ilmu. Sekolah. Nggak ada sekolah kayak apa? Anak mulia hidup sekolah. Ilmu. Nah, setelah ilmu, takwa kepada Allah Ta'ala, dengan ilmu dan takwa itulah dia mendapatkan kemuliaan, kenyamanan hidup, kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Bukan dengan sombong, bukan dengan kaya. Orang sugih itu rahmatai, bakawan lawan orang miskin kada mengurangi harta. Aipang mengawani orang miskin ni bakurang harta kada harapan. Orang pejabat bakawan lawan orang miskin, menurunkan martabatnya kah? Kada jua. Menghilangkan jabatannya kah? Kada jua. Justru sekarang ini orang akan senang melihat kalau pejabat itu merakyat. Paham rahmat merakyat? Nah, merakyat itu ya umbul masakin. Karena rakyat kita ini banyak miskin. Cintai pejabat yang hubbal masakin. Bupati, kalau bupatinya itu hubbal masakin, merakyat, suka dengan orang-orang miskin, merakyat, suka. Karena Allah suka, Rasulullah suka. Tapi ketika pejabatnya hanya membanggakan kekayaannya, kesombongannya dan sebagainya, jangan dipilih. Merakyat Sidin dia pas hendak dipilih merakyat, itulah ketahuan jenang asli merakyat itu. Gitu orang teh mau bupati inilah menghapun kawan duduk di kampung lawan orang kampung hebat. Jakanya bahasa orang mana tu ya, anu rahmatai ya ilusukan tu, anggai presiden tu hakun duduk belisihan lawan rakyat, itu ngarannya merakyat, itu ngarannya merakyat, hubbal masakin, suka dengan orang miskin itu hebat. Ibadat karena ngalih orang sugih ini ngalih banget kawan orang miskin, dikiranya menurunkan kemuliaan, dikiranya menurunkan martabat, dikiranya mengurangi harta, padahal kada. Bakawan orang miskin itu membikin Allah Ta'ala suka, membikin Rasulullah senang, dan membikin kita itu rasa bersyukur.
adalah jadi ingatkan pemimpin dunia. Rasulullah itu kan pemimpin dunia. Rasulullah itu bahasa kita king of the king, raja di raja di dunia ini, segala bahalah lawan Rasulullah. Tapi Rasulullah itu sekalipun pemimpin tokoh dunia, tapi sidin hubbal masakin, suka, cinta, sayang dengan masyarakat kecil, sayang lawan orang-orang miskin. Nah, apalagi wa iza aradta bi'ibadika fitnatan ya Allah, apabila engkau menghendaki hamba-Mu ini dapat fitnah, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabutlah rohku ini kembali kepada engkau tanpa terfitnah. Paling berat keramatnya fitnah hidup ini, benar. Hidup ini kan penuh fitnah. Nampak dalam Quran itu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja anakmu, istrimu, hartamu itu adalah fitnah. Banyak orang yang celaka gara-gara istri, banyak orang celaka gara-gara harta. Ya Allah, kalau engkau menginginkan aku dengan fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah perempuan ini, lebih baik mati akan jenah, supaya mati jangan terfitnah. Itu aja. Membacang hidup ini tergoda, terfitnah dalam kehidupan, terfitnah dengan harta bikin celaka, terfitnah dengan perempuan bikin celaka, terfitnah dengan harta bikin celaka, terfitnah dengan anak dan istri bikin celaka. Kalau begitu ya Allah, faqbidni ilaika ghaira maftunin, mati akan ini sudah hidup ini asal selamat. Hidup ini mati akan ini asal selamat. Jangan terfitnah, jangan terfitnah. Berat menteh fitnah hidup ini berat. Nganunya ada membaca ngeresanggup lawan ulun baca terfitnah hidup mati akan. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, artinya apa? Seseorang itu boleh aja minta mati demi untuk menyelamatkan agama, demi untuk menyelamatkan iman, demi untuk menyelamatkan diri. Mun minta mati gara-gara dunia, jangan. Gara-gara dihina orang, ya Allah, betapa sempitnya hidup ini, di mana-mana ulun difitnah manusia, dicela orang, caci maki orang, lebih baik mati aja sudah. Ada boleh haram? Tidak boleh. Hidup banyak sengsara, lelah hati ini karena kada berduit, lelah hati ini karena dicela orang, lelah hati ini karena kada dihargai, lalu berdoa lawan Allah, ya Allah aku lelah sudah hidup ini, mati akan ini sudah. Kada boleh. Itu namanya putus asa. La yatayasu min rahmatillah illal kafirun. Kada putus asa lawan rahmat Allah Ta'ala kecuali orang yang kafir. Jangan putus asa lawan rahmat Allah. Habis kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Baca riswah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'aytu rabbi fil manami fasaqal hadits illa qala ya Muhammad qultu ilayka qultu labbaik qala in sallaita
فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإني أعوذ بعلمك فتنة وقبضني إليك غير مفتون. الفاتحة.